monoton aja Iya, itu kan. tapi yang seharusnya gini, oh tamat mau aku jadi imam di Amerika, aku dulu di Inggris gitu ya. Cinta yang luar biasa. Jadi Sangat mudah-mudahan langka. suatu saat gitu anak cengkala jadi titik mau mana udah tamat mau tes jadi imam ke Amerika, Ke mau Amerika, jadi iya. ya gitu. Ada. Jadi nggak bayangannya ke Amerika tuh nggak cuma S2 aja. aja. Padahal kalau mau jadi tes mau jadi imam itu Iya, ya gitu. bisa gitu kan. Iya. Iya tuh gajinya tuh tinggi kok kita kerja di luar negeri. pada jadi PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YN Langsa, berjumpa lagi dalam program Humas Menyapa bersama saya Dipa. Nah, kali ini kita berkesempatan menyapa UPT Pengembangan Bahasa YN Langsa. Telah hadir bersama kita Kepala UPT Pengembangan Bahasa Ibu Cut Intan Mutia MA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya nih Bu nih? Alhamdulillah baik. How are you today, Bu? I'm good. How about you? I'm fine too, thank you. Ini karena kita ada pengembangan bahasa, seling-selingan sama bahasa Inggris, bahasa Arab, oke lah Bu ya. Oke, nah kita langsung aja nih Bu ya, kita mulai tanya mengenai UPT Pengembangan Bahasa YN Langsa. Nah, pertanyaan pertama Ibu, bisa nggak Ibu nih kita mau tahu deskripsi singkat tentang UPT Pengembangan Bahasa. Apa sih Bu UPT Pengembangan Bahasa itu? UPT Pengembangan Bahasa itu unit pelaksana teknik pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa sendiri diperuntuk untuk dosen dan mahasiswa itu. Dengan tujuan agar mahasiswa dosen lebih aware bagaimana menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab selama mereka kuliah atau selama mereka mendapatkan tujuan tertentu gitu. Misalnya kalau mereka untuk melanjutkan S2, S3 mereka harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab sesuai dengan program studi mereka ambil gitu. Jadi kita mencoba mendukung keinginan mereka, cita-cita mereka dengan program yang ada di lembaga bahasa. Oke. Berarti nggak hanya untuk mahasiswa Bu ya, tapi untuk dosen dan sivitas akademika YN Langsa gitu ya? Iya. Oke. Umumnya penggunanya memang masih dosen dan mahasiswa. Ya. Ini berarti lebih banyak mahasiswa pastinya Ya, mahasiswa karena mereka mengikut tes TOEFL ya sebagai persyaratan untuk tamat. Oke. Nah, tadi bilang juga ada beberapa program yang ada di pengembangan bahasa untuk mendukung kebutuhan dosen dan mahasiswa. Nah, apa aja nih Bu programnya? Sebenarnya setiap tahun program itu berubah-berubah ya, kadang-kadang sesuai dengan permintaan atau masukan dari beberapa pihak. Untuk tahun ini kita akan mengadakan pelatihan penerjemahan naskah itu diperuntukkan untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Ya, karena kita ingin mengkader mahasiswa juga bisa menerjemahkan abstrak. Kan abstrak itu yang pertama untuk dikirim ke international conference atau dan mereka juga bisa membantu teman-temannya untuk menerjemahkan bahasa. Dan ini kita target untuk mahasiswa yang sudah memiliki kompetensi bahasa Inggris yang lebih bagus dibanding teman-temannya gitu. Tapi bukan berarti itu tertutup kemungkinan untuk yang lain. Kadang-kadang ada orang yang sudah punya niat tertarik, cuma kadang-kadang malu gitu. Tapi kita buka welcome siapa saja yang mau belajar. Gitu. Kemudian ada juga kayak akademik ini ya, bahasa khususnya untuk writing, bukan akademik writing ya, tapi kita mengajarkan bagaimana bahasa digunakan dalam jurnal-jurnal yang tentu akan beda dengan gitu. Kemudian TOEFL sendiri, tes TOEFL dan TOEFL bahasa Arab. Kemudian kita ada lecture series. Ini tapi ini tergantung karena corona, jadi itu belum tahu programnya kita kapan kita bisa melaksanakannya itu. Kemudian kita juga punya jurnal ya, jurnal bahasa Inggris dan bahasa Arab itu gabung, gitu bisa bikin bahasa Inggris dan bahasa Arab. JILE JL3T itu. Berarti kalau misalnya yang tadi program pelatihan penerjemah itu terbuka untuk ini atau tadi disebutkan kalau misalnya udah ada kemampuan dasar bahasa Inggris ya? Jadi karena untuk menerjemahkan kan harus punya kemampuan dasar. Tahun lalu kita pernah juga membuat untuk pelatihan grammar gitu. Jadi setiap tahun kita beda-beda ya, misalnya. Pesertanya juga nanti kalau misalnya tahun lalu dia ikutnya pelatihan grammar, tahun ini nanti ada yang baru dia bisa ikut lagi Bu ya? Bisa karena tertarikan orang asal yang lain gitu, boleh gitu. Berarti dan lebih bagus sebenarnya berjenjang ya, gitu. Karena belajar bahasa itu kan proses ya. Nggak biasa sebentar juga gitu. Itu kalau menurut saya, kalau kita mau serius belajar bahasa minimal setahun memang concern kita ke situ, betul. Pasti kita bisa
Ya, itu pun nggak boleh yang berhenti ya, harus continue gitu. Jadi kita punya target, misalnya kita punya target tahun depan mau tamat, terus abis itu kita melanjut terus S2. Target kita jadi setahun sebelum itu kita memang prepare untuk tes TOEFL, untuk belajar semuanya. Insya Allah bisa dari pengalaman banyak orang itu. Iya, memang sudah pernah diterapkan. Semua orang seperti itu gitu proses belajarnya gitu ya. Nggak bisa belajar bahasa itu karena belajar bahasa itu bukan belajar yang kayak apa ya, sekali ini langsung baca bisa nggak gitu. Karena dia ada proses pembiasaan di situ. Allah bisa karena biasa. Ya. Gitu. Istilahnya gini, kalau ada immersion program ya, kayaknya kalau kita berenang, kita tuh kan harus nyemplung, harus basah semua ya. Nggak bisa basah kaki aja, kita nggak bisa berenang. Begitulah kita belajar bahasa. Berarti harus nyemplung semua ya, Bu ya. Apa grammarnya, writingnya, semuanya menyatu. Nggak bisa yang saya mau belajar speaking aja deh, nggak mau listening, itu nggak bisa. Berarti harus semuanya. Ya benar. Nah tadi juga ada disebutkan ada program tes TOEFL sama tes iya benar. Jadi kita juga mau tahu Ibu ini siapa aja nih yang bisa ikut tes TOEFL dan TOEFL. Yang pertama tes TOEFL kita itu TOEFL prediction, beda dengan ITP ya, itu memang udah internasional standar gitu. Cuma ada beberapa tempat yang memperbolehkan TOEFL prediction. Jadi punya lembaga bahasa bisa dipakai gitu. Yang pertama intinya untuk persyaratan pendaftaran sudah bisa, nanti tergantung pada siapa yang memberikan beasiswa, siapa yang program. Jadi tes TOEFL ini diperuntukkan untuk mahasiswa dan dosen. Dan ada juga beberapa staf yang ingin melanjutkan studi mereka ikut tes juga di situ. Ya. Kemudian untuk tes ada dua, tes bahasa Arab dan bahasa Inggris, TOEFL dan TOEFL. Nah tes ini tergantung para prodi apa gitu. Setiap prodi beda-beda, ada yang TOEFL aja, ada yang dua-dua TOEFL dan TOEFL, ada yang TOEFL saja. Jadi tergantung bagaimana permintaan prodi. Kemudian untuk skornya juga tergantung prodi masing-masing gitu. Jadi kita hanya sebagai pelaksana, tidak menentukan berapa target kelulusan. Kelulusan ditentukan sama prodi. Sesuai kebutuhan yang ikut ya. Sesuai dengan ini. Berarti tadi mahasiswa dan dosen. Ada yang pernah di luar langsung nggak? Umum gitu? Ada, tapi jarang ya. Tapi jarang ya. Gitu ada, tapi mereka biasanya umumnya yang ramenya sih bukan rame sampai 10 gitu, enggak. Ada satu doang. Waktu tes PNS. Oh iya benar. Perlu itu. Berarti kita di Langsa ini UPT pengembangan bahasa terbuka untuk umum ya, untuk siapa yang mau daftar TOEFL dan TOEFL bisa kita terima gitu ya. Oke. Dan syarat untuk ikut tes nih, mungkin ada pendaftaran apa gitu atau? Kalau pendaftaran, kalau untuk mahasiswa mereka jalurnya ke Siakat ya. Nanti ada virtual account yang memang ada tersedia, bayar, mereka baru bukti pembayaran itu dan mereka serahkan ke lembaga bahasa. Jadi mereka sekali bayar, bisa untuk berkali-kali. Oh, sekali bayar bisa untuk berkali-kali. Misalnya ini nggak sampai nih Bu skor yang ditentukan, nanti tes lagi, berarti nggak perlu bayar lagi? Nggak perlu bayar lagi. Tapi kalau misalnya program studinya itu menyuruhkan 2 ya, TOEFL dan bahasa Arab, nanti dia harus bayar 2 gitu. 2, tapi bisa 2 kali, tapi untuk 1 kali untuk bahasa, 1 kali untuk bahasa Inggris. Dan itu berkali-kali juga bisa tes gitu ya. Oh, seperti itu. Kalau untuk dosen Bu? Untuk dosen boleh bebas ya. Misalnya itu langsung ke dosen dan staf ya, atau pokoknya semua pekerja di lingkungan mahasiswa di lingkungan. Berarti langsung ke pengembangan bahasa ya, kan nggak ada syarat gitu? Nggak ada ya. Oke. Nah, terus tadi juga disebutkan bisa sertifikat kita juga beberapa ada diterima misalnya di luar ya, misalnya bukan, karena kan yang kita tahu syarat untuk TOEFL dan TOEFL itu adalah untuk sidang. Ya, untuk sidang munakasyah ya, sidang akhir skripsi. Jadi kita mau tahu juga mungkin ada beberapa yang bisa dipakai selain tadi ada disebutkan juga untuk tes yang bisa CPNS ya, gitu ya. Selain itu tuh kemudian ada juga misalnya kayak perusahaan. Kemudian ada juga orang yang kayak ke lembaga-lembaga tertentu yang mengambil tes di sini, mereka coba ternyata bisa diterima gitu. Bisa diterima gitu ya. Karena walaupun itu persyaratan dan mereka harus ikut tes lagi, tapi nggak apa-apa karena ketika kalau kita mau tes ITP kan kita nggak ada di sini, kita harus ke Medan dan itu harus ke Jakarta. Gitu. Jadi untuk langkah awal untuk pendaftaran daftar awal bisa dipakai. Banyak yang udah mengakuinya seperti itu. Gitu. Oke, berarti bisa digunakan selain untuk sidang juga masih bisa digunakan. Itu ada batas, ada ini nggak, ada masa expirednya gitu? Kalau untuk luar itu setahun. Kalau orang luar ikut tes ya, tapi kalau mahasiswa nggak ada gitu.
Oh nggak ada, berarti bisa. Ini untuk peserta yang sedang mau nikah bisa ini ya, nggak Karena ada kan batas biasanya waktu. mahasiswa itu ngambilnya 1 tahun menjelang mereka tamat gitu. Oh gitu. Ya, jadi jarang mereka melakukannya di awal itu. Ya, benar, Karena benar, gini, benar. pertama mereka mau punya basic, jadi kan kalau udah di akhir mereka udah ini. Biasanya 1 tahun yang secara umum mereka 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau belum lewat ada ada proses yang bisa Ada. membantu ya. Oh, iya benar. Oke, berarti untuk mahasiswa untuk sidang munakasyah itu nggak ada batas waktu tertentu, tapi kalau untuk dipakai untuk keluar itu 1 tahun. Iya. Gitu. Setelah 1 tahun masanya habis, ikut lagi tes pulang gitu ya, memperbarui Walaupun lagi. yang pernah jadi mahasiswa di sini ya udah alumni, ya itu hanya berlaku Selama jadi mahasiswa. mahasiswa, Iya. tapi ketika tidak mahasiswa lagi Enggak berlaku lagi. ya. Langsung otomatis expired. Iya. Gitu. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Bu, ini apakah UPT Pengembangan Bahasa bisa menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa untuk menggali prestasinya? Bisa nggak Bu? Bisa. Asal mereka konsisten mengikuti program lembaga bahasa, mereka konsisten mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami tawarkan bisa. Cuma selama ini kayaknya bahasa masih belum penting kayak ini karena mungkin Belum dirasa penting. Penting Bu, tapi ya, belum dirasa penting. Mungkin gini, mereka saya mau nanti misalnya gini ada fakultas tertentu yang misalnya mereka program A gitu. Nanti kan setelah sama saya kan mau jadinya pembisnis kan nggak butuh. Padahal secara tidak langsung mereka perlu loh belajar English for communication, English for business. Ya. Banyak kata-kata yang kalau ingin mengembangkan bisnis mereka keluar lebih banyak, lebih jauh, saya perlu untuk rekomendasi mereka untuk belajar bahasa lebih serius. Karena bahasa itu juga bisa meningkatkan prestasi seorang ya. Iya. Kan gini, jadi kita belajar satu bahasa itu memang harus bagi identitas bahasa ibu. Iya, bahasa ibu. Benar ya? Benar. Belajar bahasa kedua adalah sebuah kebanggaan. Iya. Kenapa? Karena itu keterampilan, keahlian. Jadi apa yang bisa kita tawarkan kepada orang lain gitu? Oh, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Arab. Dan apalagi kalau anak-anak yang bukan jurusan bahasa Inggris, misalnya syariah, dia dari dakwah, dari usul dan adab dan dakwah, mereka jago juga bahasa Inggris, itu nilai plus-plusnya Sangat plus. ya Plusnya luar banyak. biasa. Karena saya pernah tahu dulu ya banyak dicari imam-imam yang di luar sana yang bisa bahasa Inggris dan bisa ini. Padahal imam ya, Iya. kan harusnya jago bahasa Arab ya, tapi karena pasti kalau jadi imam mereka udah pandai ya. Benar. Udah pandai. Benar. Tapi mereka nyari harus bisa 2 bahasa gitu, bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. gitu. Itu imam di luar negeri ya. Di luar negeri itu banyak saya terima informasinya sebenarnya. Kan itu peluang besar loh untuk mahasiswa Corkala gitu. Jadi mereka bahasa Arab mereka sudah jago nih. Jago. Kalau mereka sendiri jadi imam pasti mereka udah pasti gitu. Udah pasti. Sekarang tinggal bahasa Inggrisnya yang diasah gitu. Oke. Berarti memang betul-betul penting. Harusnya memang sangat penting, tapi itu ya karena dirasa belum penting, jadi masih banyak Mungkin masih butuh proses kita pembiasaan ya tadi ya. Misalnya terus juga lingkungannya juga mendukung gitu kan. Misalnya ada supportnya ya. Jadi nggak hanya diri sendiri juga. Karena cuma ada beberapa orang aja ini yang ada keinginan dari diri sendiri gitu ya. Iya benar. Jadi sebenarnya itu peluang karir yang luar biasa ya. Iya, Kalau bisa jadi benar di luar negeri. Benar. Karena Jadi di sana payah loh gitu. Menjadi pengajar Quran aja payah gitu. benar. Karena nanti kalau nggak salah yang seperti itu, kesempatan seperti itu salary-nya tinggi ya. Gajinya tinggi. Karena benar pengalaman saya bayangkan ya, kalau di sini saya mungkin nggak pede ngajar baca Quran. Tapi di sana saya ngajar Iqra loh, buat anak saya belajar Quran gitu semuanya gitu. Karena memang mereka nyari dia harus bisa bahasa Arab karena memang kita ini bahasa Arab pas sudah jago yang jadi imam. Tapi sekarang mereka harus mengasah dua-duanya. Karena kalau di sini memang rata semua daerah ya memang punya guru ngaji gitu. Tapi kalau di sana kan jarang kan. Itulah kenapa tinggi sekali gajinya gitu. Karena itu peluang karir ya. Benar peluang Kita karir. kan sibuk nyari jadi ibu PNS. Iya benar. Yang monoton aja itu kan. Tapi yang syaratnya gini. Tahu teman aku menjadi imam di Amerika, di Inggris gitu ya. Cinta yang luar biasa. Iya benar. Karena memang di sana payah mencari yang gitu. Iya benar. Jadi Sangat mudah-mudahan langka. suatu saat gitu anak Corkala jadi titik mau kemana udah tamat mau tes jadi imam ke Amerika, jadi ya gitu. Jadi nggak bayangannya ke Amerika itu nggak cuma S2 aja. Padahal kalau mau jadi tes menjadi imam itu Iya, gitu. bisa gitu kan. Iya. Iya tuh gajinya tuh tinggi kok kita kerja di luar negeri. pada jadi PNS. Peluang karir yang besar yang belum tersentuh Yang ya. belum tersentuh, ya. Nanti kalau udah mainstream ya bakal nurun gajinya. Sekarang lagi langkah-langkahnya ya cobalah
kita lihat peluang-peluang yang langka gitu ya, dengan menambah skill bahasa. Dua-duanya lebih bagus, satu bagus, dua lebih bagus lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Cut Intan Mutia, strategi UPTPB dalam meningkatkan prestasi mahasiswa. Ada nggak Bu strategi yang dipakai oleh pengembangan bahasa untuk meningkatkan prestasi mahasiswa? Sekarang ini masih dari tahap pengusulan, pertama yang seperti TOEFL itu ya, kita ini tes, kemudian kita sedang mengusulkan gimana kalau mahasiswa yang, cuman saya masih belum tahu nih jalurnya gimana prosesnya. Jadi mahasiswa yang tamat yang punya kemampuan bahasa baik, kita tes ya, kemudian nanti kita kasih semacam surat tanda kelulusan tapi yang bukan ijazah gitu. Ada surat khusus yang memang menunjukkan dia punya kualifikasi untuk bahasa Arab atau bahasa Inggris, atau bisa kedua-duanya, dan bisa dipergunakan untuk dia mencari kerja. Berarti bukan sertifikat TOEFL gitu ya? Bukan ya? Bukan, semacam sertifikat keahlian. Keahlian ya. Dan mereka betul-betul diuji oleh beberapa yang memiliki kemampuan bahasa, dan dites. Kalau mereka ini kita akan mengeluarkan itu. Cuman saya masih berjuang bagaimana proses. Masih dalam proses usul Bu ya? Bagaimana supaya mereka, oh ini lulusan EIN Langsa punya kualifikasi dan itu benar-benar terbukti dengan ya gitu. Beda dengan TOEFL atau TOEFL. Benar-benar. Okay. Berarti itu ya Bu yang jadi. Ya, tapi untuk ke sana kan kita harus menyediakan program-program tertentu gitu. Misalnya kayak pelatihan ini, pelatihannya itu yang harus jelas Bu ya? Ya, harus jelas itu. Jadi ada beberapa yang harus nggak sekedar tes, tapi ada tahap-tahap yang harus mereka lalui. Ya, untuk ini. Namanya juga sudah dapat sertifikat keahlian, berarti harus betul. Ya. Jadi pokoknya kamu bisa apa gitu, saya punya sertifikat keahlian di keluarga kampus saya. Nggak cuma paper aja, ya, gitu. Enggak ini, tapi emang betul-betul ada. Iya, dites, oh saya punya keahlian ini. Iya benar. Jadi betul-betul sesuatu yang membanggakan. Yang pertama dia punya skill, tapi ada buktinya gitu kan. Nggak cuma bukti tapi nggak ada skill, ataupun ada skill tapi nggak ada bukti. Ada pengakuan dari kampus bahwa lewat lembaga bahasa bahwa saya punya keahlian ini. Jadi nggak sedar, kalau dia kan kamu bisa apa sih, bisa bahasa ini, mana buktinya? Iya, mana buktinya? Kan orang bingung, tapi dengan ada sertifikat sama kampus mendukung. Berarti itu juga bisa membuat mahasiswa kita jadi terpacu ya untuk dan bisa. Saya malah kepinginnya suatu saat ketika wisuda, anak-anak yang mendapat sertifikat khusus itu dia unjuk kemampuan di hadapan para wisudawan dan para orang tua. Speech ya? Ya, speech. Ya. Jadi gini, kadang-kadang kan ada nih pandai bahasa, pandai semuanya, mungkin dia tidak kumlot, tapi dia punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa saya punya keahlian di bidang. Iya benar. Jadi nggak cuma yang kumlot aja gitu, ada kesempatan tapi dia punya keahlian yang lain gitu. Berarti kasih kesan pesan mungkin nanti dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab gitu ya. Gitu. Jadi bahwa setiap orang kan punya multiple intelligence yang berbeda. Ya, benar. Jadi cuma akademik. Iya, yang ini dia punya kalian di bidang ini. Jadi yang ini yang udah jago jadi imam di mana-mana, yang ini udah hafal Quran. Kadang-kadang bukan berarti mereka bodoh, nggak bodoh mereka, tapi mereka punya keahlian yang berbeda dengan kita. Benar, gitu. Kepintarannya beda. Karena banyak ada 9 ya, udah lebih sekarang ya. Udah lebih ada, udah di cabang-cabang lagi ya. Udah banyak, karena kita tuh sebagai apalagi Gen Alpha ini mereka kan udah lebih berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Iya, benar. Oke, jadi teman-teman kita sudah berada di penghujung acara, udah selesai ya. Oke, singkat kali ya, seru sekali sebenarnya ini sama pengembangan bahasa. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tahu lagi tentang pengembangan bahasa, bisa mengunjungi langsung UPT Pengembangan Bahasa di lantai 2 gedung LP2M ya. Jadi ada juga di situ di apa? LDC apa Bu? Dia di depan Pustaka Lama. Pustaka Lama ya. Gitu, di daerah biru. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita menutup Humas Menyapa kali ini, kita mau menginfokan lagi nih, sekarang IAIN Langsa sedang menerima mahasiswa baru melalui jalur ujian masuk PTKIN atau UMPTKIN. Nah, pendaftarannya itu akan dimulai mulai tanggal 25 April sampai dengan 4 Juni 2022. Sedangkan pelaksanaan ujiannya menggunakan sistem seleksi elektronik yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Juni 2022 dan pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ingin mendaftar ke IAIN Langsa, bisa dicatat tanggal yang tadi, atau bisa juga mengunjungi langsung www.umptkin.ac.id atau www.pmb.iainlangsa.ac.id. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.